Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video ini saya ingin berbagi sedikit tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Video ini khususnya saya dedikasikan kepada teman-teman kelas matematika Pokjar Lombok Barat, UPBJJ UT Mataram. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami penalaran matematika, khususnya untuk penalaran induktif dan penalaran deduktif. Baiklah, penalaran induktif itu adalah penalaran yang akan mengeneralisasikan sesuatu yang berasal dari suatu contoh tertentu atau suatu kondisi tertentu. Nah, berbeda dengan penalaran deduktif. Nanti kita akan membedakannya melalui beberapa contoh soal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon disimak dengan fokus. Misalkan ada suatu barisan bilangan, contoh saja 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dalam penalaran induktif kita ingin mencari pola atau rumus ke hasil nilai ke n dari pola bilangan ini. Nah, kita mengenali dulu bahwa bilangan ini adalah pola bilangan ganjil, di mana suku-sukunya terdiri dari bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau seandainya kita diminta untuk menentukan suku ke 100 misalnya, akan sangat banyak sekali kita menjabarkannya. Maka kita bisa menggunakan penalaran induktif untuk menemukan nilai bilangan ke 100-nya nanti. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang di kelas matematika Pokjar Lombok Barat, silahkan menyimak pada modul 3 halaman 5. Nah, modul 3.5, di sana ada tabel di mana dinyatakan bahwa ada banyak suku, ada penjumlahan, dan ada hasilnya. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapakah jumlah suku ke 100, itu akan banyak ketika kita menghitungnya. Tapi kalau kita mengenali polanya, kita menghitung menggunakan pola ini dengan rumus umumnya, maka ini tidak akan serumit untuk menjumlahkannya satu persatu. Contohnya misalnya dalam saya tulis di sini, ini suku, lalu ini penjumlahan, lalu di sini hasil. Suku yang pertama yaitu 1. Hasilnya tentu 1, penjumlahan 1 dengan 1 itu sendiri. Dengan suku yang mana lagi begitu. Kemudian banyak suku yang kedua, banyak dua suku kedua ini, 1 ditambah dengan 3, ini dengan ini, 1 ditambah dengan 3, 1 ditambah dengan 3 ternyata hasilnya adalah 4. Lalu banyak suku 3 suku pertama banyaknya berapa? 1 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya 9. Sampai di sini kita bisa mengenali pola. Untuk suku pertama ternyata hasilnya 1, penjumlahan suku pertama. Penjumlahan 2 suku pertama ternyata hasilnya adalah 4. Di mana ternyata banyak dari jumlah suku ini, banyaknya ini adalah akar dari hasilnya. Coba ibu, bapak, dan ibu perhatikan. Nah, dari sini kita bisa lihat, andaikan dia adalah n, andaikan dia adalah suatu bilangan yang kita katakan dia n, maka di sini akan menjadi kuadrat. Tentu ini kuadrat,
kemudian ini juga kuadrat. Nah, dari sini kita lihat yang dikuadratkan yang mana? Yang dikuadratkan adalah n-nya suku. N atau n banyaknya suku. Kalau misalnya n-nya 2 ini, 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian yang ini n-nya 3 kuadrat sama dengan 9. Pola ini akan berulang. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari barisan bilangan ini kita menemukan suatu pola, suatu rumus atau suatu kesimpulan di mana bilangan 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ketika kita jumlahkan mereka ini sampai pada bilangan ganjil ke n, rumus bilangan ganjil, formula dari bilangan ganjil itu adalah 2n dikurangi dengan 1 akan sama dengan ini, n kuadrat. Sehingga ketika ditanyakan berapakah jumlah suku, jumlah 100 suku misalnya, jumlah 100 suku pertama, jumlah 100 suku dari barisan bilangan ini, maka kita tidak perlu menghitungnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Tapi kita temukan polanya, lalu kita temukan rumusnya sebagai bentuk generalisasi dari barisan bilangan ini. Nah, ketika kita menemukan rumusnya, silakan Bapak dan Ibu mengecek lagi. 100 misalnya bilangan 100 n 100 berarti 100 dikuadratkan. Silakan dicek. Ketika 100 dikuadratkan maka akan ketemu nanti yaitu sebanyak 10.000. Bapak dan Ibu silakan membandingkan dengan penjumlahan yang 1 ditambah suku ke 199. Ini hasilnya 200. Lalu suku kedua ditambahkan dengan 198 dan seterusnya. 197 dan seterusnya. Jumlah ini nanti akan menghasilkan 10.000. Berarti dia benar bahwa rumus umum atau generalisasi dari pola barisan bilangan ini adalah n kuadrat. Nah, pola seperti ini, cara berpikir seperti inilah yang dinamakan dengan penalaran induktif. Pada part selanjutnya kita akan membahas tentang penalaran deduktif.